Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masaykhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulama'ina wa li muassis nahdlatul ulama ajma'in wa awliya tis'ati wa li songo ajma'in, khususan ila musannif kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam Al-Hafidh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Syafi'i rahimahullah wa usulihim wa furuhim wa aswajihim wa duriyatihim wa ahli silsilatihim wa duriyatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jama'iyatihim radhiyallahu anhum syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal anwad ghafarahumullah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian Kitab Bulughul Maram, mudah-mudahan yang hadir dan mendengarkan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wa salama wa sa'ada wa safa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo yang belum niat diniati golek ilmu lillahi ta'ala. Para bapak, para hadirin, ibu yang saya hormati, tanpa qasidah nggih. Soalnya habis maghrib pendek waktunya ya. Jadi langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tasik pendahuluan nggih, pendahuluan sebab guru kula rumiyin Al-Maghfurlah Kyai Haji Muhammad As'ad Umar Darul Ulum Jombang nate dawuh kalau ngaji kitab Bulughul Maram itu kalau bisa pendahuluannya diperdalam ya, agar mendapat barokah dari pengarang kitab dan juga barokah dari para ulama-ulama hadis. Para hadirin rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Terusaken kala wingi. Alhamdulillahi ala ni'amihi dhahirati wal batinati qadiman wa haditsan. Wassalatu lan rahmate Gusti Allah, wassalamu lan salame Gusti Allah ala nabiyhi, mugi-mugi tetep ing atase nabine Gusti Allah, wa rasulihi lan utusane Gusti Allah, Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi lan keluargane utawa panutane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sahbihi lan sahabati kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzina hiya wong akeh saru
padha tumindak sapa alladzina fi nusrati dinihi ing dalem nulungi agamane Kanjeng Nabi syairon hasisan tumendak ingkang rikat wa ala adba'ihim lan ing atase wong kang padha anut ing sahabat alladzina hiya wong akeh warithu kang padha marisi sapa alladzina ilmahum ing ilmune para sahabat wal ulama ulan utawi ulama lan utawi para ulama iku warasatul anbiya'i dadi pewarise para nabi akrim duh temen duh mulya temen bihim kelawan ulama apane warisan kang maris wa maurusan wong kang den waris. Para hadirin rahimakumullah, di situ dalam muqaddimah ini terakhir kemarin kita ngaji tentang makna dari alhamdulillah ni'amihi dhahirah wal batinah. Nah sekarang adalah wassalatu wassalamu. Kenapa wassalatu kok diartikan rahmat? Nggih, salat wassalatu lan rahmate Gusti Allah. Wassalat rahmat ta'zimi Gusti Allah. Ngoten. Kenapa diartikan rahmat? Sampai sholat tiap hari 5 waktu itu juga sholat. Sholawat juga sholat. Karena apa? Sebab sholat atau sholawat itu makna dasarnya adalah doa. Makna dasarnya adalah doa. Nah, as-sholah ini berhubung as-sholah ini yang ditujukan untuk Allah kepada Nabi, maka artinya beda. As-sholawatu sholawat ya itu adalah merupakan bentuk jamak dari as-sholah. Saya ulangi, as-sholatu itu makna dasarnya adalah doa. Kemudian as-sholawat, sholawat itu adalah jamak dari as-sholah. Jadi kalau kita bersolawat berarti apa? Mengagungkan dan mendoakan kebaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tak preteli tentang ini, sebab biar kita faham mengapa solawat kepada Kanjeng Nabi juga menggunakan kata as-sholah. Kita sholat 5 waktu, sembahyang 5 waktu juga menggunakan istilah as-sholah. Ya, nah. Menurut Syekh Nawawi Al-Bantini ya Al-Jawi yang wafat tahun 1898 Masehi di Mekah, dalam kitab Kasifatus Saja Syarah Safinatun Najah, beliau mengatakan bahwa sholah atau sholawat yang dari Allah itu artinya bahwa Allah memuliakan atau merahmati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beda. Nanti saya akan terangkan makna Allah bersolawat kepada Nabi, malaikat bersolawat kepada Nabi, dan kita selaku umat bersolawat kepada Nabi. Itu berbeda maknanya. Lah sedangkan keterangan dari Al-Imam Al-Hafidh Ahmad Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi atau yang masyhur itu disebut Imam Al-Qurtubi rahimahullah yang wafat tahun 1273 Masehi di Mesir, dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran atau masyhur dengan nama kitab Tafsir Al-Qurtubi ya, beliau bermadzhab Maliki mengatakan bahwa sholawat Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bermakna rahmat dan keridhaan Allah. Nah, ini ya. Saya ulangi, salah satu ahli tafsir ketika menafsirkan surah Al-Ahzab ayat 56 ya ayyuhalladzina amanu apa? Sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu. Itu ayat Al-Ahzab 56.
Nah, beliau menafsiri ayat ini mengatakan bahwa Allah bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bermakna merahmati dan juga memberi ridho kepada Kanjeng Nabi. Ini beda. Dan hampir semua ulama ahli tafsir, hampir semua ulama ahli tafsir dalam kitab-kitab mereka hampir sama keterangan maknanya dengan Imam Al-Qurtubi, hampir sama. Ya. Ini adalah jawaban kenapa Allah bersolawat pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah itu bersolawat dalam rangka merahmati Kanjeng Nabi dan juga meridhoi Kanjeng Nabi. Ini terkait dengan syafaat nanti. Sebab syarat syafaat ada 2 dan itu kembali kepada Kanjeng Nabi syaratnya. Ya. Labar hadir rahimakumullah. Dan sekarang kita coba, kalau kita memaknai solawat, ya harus dengan ilmu. Ya, tidak kemudian orang tidak paham solawat kemudian mengatakan bahwa orang solawatan bid'ah. Wong solawatan itu tidak pernah diajarkan Kanjeng Nabi. Kalau solawat diajarkan, solawatan tidak diajarkan. Nah, itu aneh loh. Sampai sarungan tidak boleh, tapi sarung boleh. Sampai celana boleh, celana tidak boleh. Lah sami mawon. Sampai sarung boleh, sarungan tidak boleh. Nah, kata orang sholat tidak boleh sarungan, betul. Sampai sholat sarungan ya nggak sah. Sarungan harus sebelum sholat. Sama dengan guyonan begini, guyonan orang yang sholat sampai suruh orang sholat sampai suruh tidak boleh. Betul, sebab apa? Sampai nyuruh orang sholat tidak boleh. Loh kok bisa? Iya, wong wae sembahyang sampean kongkon, ya enggak boleh, ya gitu kan. Itu hanya kata-kata yang penuh harus dimaknai. Ya, aneh, sholawat boleh, sholawatan tidak boleh. Padahal akhiran an itu adalah proses melakukan. Berarti kalau orang sholawatan adalah proses kegiatan melakukan pembacaan sholawat. Ayo tahlilan, berarti kita dalam rangka membaca tahlil. Ngoten loh. Kok aneh sampai banyak seperti itu ya. Lah, para hadirin rahimakumullah, ya, tergantung kita maknai sholawat tergantung siapa yang menyampaikan sholawat. Kalau dalam ayat 56 Al-Ahzab tadi ada 3 pelaku penyampai sholawat. Innallaha wa malaikatahu, Allah dan malaikat. Kemudian Allah memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu shollu. Nah, ini berarti ada 3 penyampai sholawat dalam ayat tadi, yaitu Allah sendiri bersolawat, kemudian malaikat juga bersolawat, dan kita umat juga bersolawat. Nah, ini para ulama sudah banyak memaknai ini ya. Contoh adalah sholawatnya Allah tadi ya, sholawat Allah. Ada ulama yang mengartikan makna Allah bersolawat itu bisa bermakna al-imdad. Al-imdad, apa al-imdad itu? Allah mensuplai energi yang luar biasa kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga bisa dimaknai Allah merahmati Kanjeng Nabi, Allah meridhoi Kanjeng Nabi. Ini beda tingkatannya ya. Ini adalah arti wassalatu wassalamu ala nabiyhi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Biar kita tambah mantap bersolawat ya. Nah, itu yang pertama, solawatnya Allah. Sedangkan solawatnya malaikat bagaimana maknanya? Solawat malaikat terhadap Kanjeng Nabi itu bermakna yastaghfiruna lahu, ya, permohonan doa dan juga ampunan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dalam rangka apa? Dalam rangka malaikat mengawal dan juga menjaga kemaksuman Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beda lagi ya. Sedangkan sholawat kita selaku umat
ya umat Kanjeng Nabi itu beda juga. Apa maknanya? Dua. Kita sholawat sallallahu ala Muhammad, sholawat Jibril atau sholawat rahmat, ya sholawat Jibril, sholawat rahmat. Ibu-ibu nyun sewu, dalam sehari semalam, bapak-bapak juga jangan lepas minimal jangan bersolawat 100 kali setiap hari. Nggih, niki adalah pesan guru-guru kula. Nggih. Kalau bisa ibu-ibu ping 1000 sholawate, kalau bisa, nggih. Sholawat 1000 cicil. Ya, mari sembahyang zuhur 200. Nek gak mampu dawa ya maca sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad ping 1000 ping 100. Jangan lepas minimal 100 kali sholawat. Sebab umur kita nggak akan pernah tahu kapan berakhir. Jadi kita misalnya berakhir umur kita dan kita sudah bersolawat pada Kanjeng Nabi, dalam akhir hidup kita tercatat kita pernah bersolawat mengagungkan Kanjeng Nabi. Jadi sholawat kita maknanya dua. Satu bermakna mengagungkan atau doa pengagungan terhadap Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengagungkan kedudukan Nabi itu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita mengagungkan Nabi sebab beliau adalah pembawa risalah ilahiyah. Mengagungkan Nabi sebab beliau adalah Nabi penutup zaman, adalah penerang jalan umat. Banyak ya, jadi banyak pengagungan dan sebagainya. Dan kita bersolawat sebagai umat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga bermakna apa? Bermakna doa dan mengharap syafaat beliau, baik syafaat fid dunya wal akhirah, terutama syafaatul kubra, syafaatul utma fi yaumil qiyamah. Ya. Ini kita penting dan sangat perlu terhadap syafaat Kanjeng Nabi. Allah sendiri bersolawat, kenapa kita meremehkan solawat? Bentuk pengagungan kita terhadap Kanjeng Nabi terserah sampean. Ya. Sebab banyak orang yang mengatakan solawatan bid'ah tapi gak jarang bersolawat. Padahal jelas dalam Quran solawat adalah ya dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah-perintah Allah sholat, Allah tidak sholat. Allah perintah zakat, Allah tidak zakat. Allah perintah apalagi puasa, Allah tidak puasa. Tetapi ketika satu perintah sholawat, jangankan merintah, Allah sendiri juga teladan atau sudah mendahului bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Loh kok ya Allah sholawatan kok ana wong sing gak gelem sholawat ini lah. Ya. Lah perhati rahimakumullah, itu makna ya, makna. Nah, kenapa kita mengharap syafaat Kanjeng Nabi? Ya, kenapa? Dan siapa yang mendapat syafaat Kanjeng Nabi? Wassalatu wassalamu ala nabiyhi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa? Jelas ini adalah merupakan pengharapan ya beliau ingin mensyafaati umatnya. Kanjeng Nabi sendiri mengharapkan syafaatnya untuk umatnya, dan kita umatnya tidak mau menerima syafaat beliau. Ya. Ini tidak nyambung. Dan orang-orang yang berhak mendapat syafaat beliau adalah orang-orang yang bersolawat atau mengikuti ittiba Rasul, baik ucapan, pikiran maupun perbuatan. Ini coba jenengan apal mboten qasidah burda yang munine wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hauli minal ahwali muqtahimi. Apal Bu? Insyaallah. Artinya ayo bareng-bareng wes muga-muga oleh anjaran. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika
لكلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Jenengan maca niki niku jenengan secara otomatis mengharap syafaat Kanjeng Nabi. Huwal habibu, dia sang habib, dia kekasihku. Huwal habib, dia kekasih dan yang mengasihi. Turja syafaatuhu, mengharap syafaatnya beliau. Loh. Turja syafaat, turja mengharap syafaatnya. Turja syafaatuhu. Ya, likuli haulimina, dalam keadaan apapun kita meminta ya syafaat. Ya. Jadi diharapkan syafaat beliau ya untuk peristiwa yang peristiwa suatu peristiwa dahsyat atau huru-hara agar kita mendapat syafaat, terutama huru-hara atau peristiwa yang besar fi yaumil qiyamah. Kita mengharapkan turja syafaah kepada Kanjeng Nabi agar kita setiap peristiwa yang dahsyat dalam kondisi yang dahsyat yang menghimpit atau petaka atau yang menimpa kita itu mendapat syafaat Kanjeng Nabi. Sehingga guru-guru kula rumiyin ketika ngaji sholawat itu kena dawuh rumah yang sering dibacakan burdah ya, maksimal paling lama 7 hari tidak maca sholawat burdah rumah ya insya Allah selamat aman. Bahkan guru kula ngeten nyun sewu, ketika rumah itu ada gangguan apapun dan penghuni rumah juga gak nyaman di dalam rumahnya, maka sering-seringlah dalam rumah membaca sholawat burdah. Terutama tadi itu budak panjang Bung panjang. Cuma niku mawon apal sampean mulai maulaya sholli wa sallim ditambah huwal habibul ladzi ditambah ya rabbi bil mustafa, wahai Tuhan yang nabi terpilih, balik maqasidana, sampaikan maksud-maksud kami ya, balik maqasidana waghfir lana ma madha, dan ampunilah dosa-dosa kami yang lalu. Ya wasi'al karami, wahai Allah yang luas ya kemuliaannya. Loh, kalau sampean faham makna sholawat burdah nangis sampean ya. Coba sampean maca burdah kaya-kaya awake nang jero kubur, coba peteng dedet ngoten ya. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan, wahai Tuhan ya, maulaya wahai Tuhan, sholli ya, sampaikan salawat ta'zim, dai salim keselamatan, daiman abadan selama-lamanya ya. Ini kan jadi itu pula lagi ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Niki ten pondok niki rumus sadurunge subuh diwaca niki. Maulaya sholli diwaca terus niki. Para hadirin rahimakumullah, lu baru ngerti. Turja syafaatuhu, mengharap syafaat Kanjeng Nabi. Itu sering sampean lantunkan kan nggih. Wal habibul ladzi. Lho niki iki mengharap syafaat beliau ini nggih. Jadi kalimat turja syafaatuhu diharapkan syafaat beliau. Loh, syafaat beliau pasti, kenapa kita minta? Nah, itu pertanyaannya kan. Syafaat Nabi pasti ada. Kenapa kita minta?
Nah, ini diterangkan, dijawab oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri, ulama Syafi'i yang wafat tahun 1860 Masehi. Dalam kitab beliau Hasyiatul Bajuri ala Matnil Burdah, beliau mengatakan, mengapa kita sering-sering meminta syafaat beliau, turja syafaatuhu, sebab kita jangan sampai mengandalkan syafaat tetapi kita tenggelam dalam dosa dan kemaksiatan. Menjaga diri, ya, menjaga diri, izin atau sungkan atau malu dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, kenapa umat sholawat pada kanjeng Nabi? Malaikat juga sholawat pada kanjeng Nabi. Apakah kanjeng Nabi butuh sholawat? Apakah Nabi membutuhkan doa dari malaikat dan umatnya? Tidak. Cukup kanjeng Nabi membutuhkan doa rahmat ridhoni Allah, cukup. Cukup. Kenapa kok masih malaikat dan kita bersolawat pada kanjeng Nabi? Sebab solawat malaikat dan kita umatnya menunjukkan bahwa kita menunjukkan kebesaran kedudukan Nabi Muhammad di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kedudukan tinggi di semua makhluk niki. Jadi Imam Fakhruddin Ar-Razi As-Syafi'i, ulama Syafi'i ahli tafsir yang wafat tahun 1210 Masehi, dalam kitab Tafsir Mafatihul Ghaib, beliau mengatakan, as-salatu alaihi laisal hajata ilaiha. Ya, solawat kepada kanjeng Nabi enggak membutuhkan solawat, enggak membutuhkan hajat kanjeng Nabi. Wa innama huwa lidhari ta'zimih, tetapi untuk menunjukkan mengagungkan kanjeng Nabi. Minna dari kita, syafaqatan alaina, Allah akan beri ganjaran kepada kita sebab kita mengagungkan kanjeng Nabi. Jadi Allah akan memberi ganjaran kepada orang baca sholawat atas pengagungan makhluk yang termulia, ya, sehingga Allah memberi ganjaran kepada orang yang bersolawat mengagungkan kanjeng Nabi. Niki lho, apa sholawat pasti terima? Niki masalahnya. Niki sebabnya karena Allah memberi ganjaran kepada orang-orang yang mengagungkan makhluk yang diagungkan oleh Gusti Allah. Nah, sholawat niki menurut Imam Baidhawi Asy-Syirazi As-Syafi'i yang wafat tahun 1286 Masehi, dalam kitab Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil, ya, dan juga ulama lain mengatakan bahwa pengagungan kita terhadap kanjeng Nabi Muhammad SAW itu bisa menjadi sarana mendapatkan ganjaran atau pahala dan anugerah Allah Subhanahu wa taala, sehingga sholawat bisa untuk mendapatkan sarana syafaat dan sholawat untuk sarana atau wasilah permintaan kepada Allah. Jadi syafaat dan wasilah nih. Syarat mendapat syafaat dan menggunakan wasilah, syaratnya adalah mahabbah kepada kanjeng Nabi, cinta kepada kanjeng Nabi, taat kepada kanjeng Nabi. Dan ini buktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampean sering kan mari adzan donga, nggih. Mari adzan donga. Napa dongane? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati Muhammad wasilal fadilah wa bas. Ada kata-kata wasilatul fadilah, nggih. Lah niku artinya apal sik mendingan timbang gak apal, nggih. Jadi ada riwayat ngeten, ada riwayat dari Abdullah bin Amr bin As dan juga riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Itu ada hadis begini para hadirin,
Ya, idza sami'tumul mu'adzina faqulu mithla ma yaqul. Ketika kamu mendengar suara azan, faqulu maka jawablah mithla ma yaqul, sebagaimana yang tukang azan. Tsumma shallu alayya, maka sholawatlah kepadaku. Fa innahu man shalla alayya, barang siapa yang sholawat kepadaku, ya sholatan satu sholawat, sallallahu alaihi, maka Allah akan bersolawat kepadanya, alaihi biha asyra, 10 kali lipat. Loh, sholatan bu, sak sholawat, ya sing bales Gusti Allah, sallallahu alaihi ya biha asyra, maka Allah akan membalas sama 10 kali lipat. Summa salullaha, maka mintakan kepada Allah ya lil wasilah, untuk wasilah. Loh, ini Kanjeng Nabi ya, fa innaha manzilatun fil jannah, sungguhnya wasilah itu punya kedudukan khusus di surga. La tambagi illa li abdin ya min ibadillah, tidak layak, gak pantas diperoleh kecuali bagi hamba Allah. Wa arju an akuna ana huwa, dan aku mengharapkan bahwa yang berwasilah adalah aku. Loh, ini Kanjeng Nabi ya. Famang sa'ala lil wasilata, barang siapa yang meminta kepadaku untuk wasilah, halat lahu syafa'ah, maka dia berhak mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi. Jadi ndonga mari adzan, doa ba'da adzan jangan ditinggal. Sing belum hafal ayo dihafalkan supaya dapat syafaat Kanjeng Nabi. Bu. No. Mangqala hina yasma'un nida, barang siapa yang mengucap ketika mendengar panggilan azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah, ya Allah, sungguhnya Engkau adalah pemilik panggilan ini yang sempurna, tamah, wa sholatil qaimah, dan sholat yang akan didirikan, ati Muhammadin sayyidina Muhammadin lil wasilat wal fadilah, berikanlah kepada Kanjeng Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, wabathu, dan bangkitkanlah Kanjeng Nabi maqaman mahmudan, ke tempat maqam kedudukan mahmudan yang terpuji dan tinggi, alladzi wa'adtah, yang telah Engkau janjikan, halat lahu syafaati, barang siapa yang berdoa setelah azan dengan doa itu, maka Kanjeng Nabi dawuh halat lahu syafaati, maka dia berhak mendapat syafaatku yaumal qiyamati, di hari kiamat. Hadis riwayat sahih Bukhari Muslim. Loh, jelas nih ya. Bagaimana lek kana musala krungu adzan uzur, lek krungu adzan bono musala, bono masjid, bono dalan, bono omah, lek adzan krungu Allah bar la ilaha illallah, sampeyan juga sunnah menjawab adzan. Paham ya? Nah, niki para hadirin rahimakumullah, salah satu fungsi doa adzan adalah apa? Adalah itu akan menjadi saksi kita fi yaumil qiyamah. Nabi dawuh dalam Sahih Bukhari, siapa yang berdoa setelah azan dan semua makhluk mendengarnya, jin mendengar, manusia mendengar, seluruh makhluk di situ mendengar, maka mereka akan menjadi saksi nanti di hari kiamat untuk kita. Kurang apa ya? Hadis Imam Muslim sahih. Eman. Jadi lek gak dilakoni eman. Loh, kenapa Kanjeng Nabi yang mendapatkan syafaat, yang berhak memberi syafaat? Ada 2 syarat. Pertama, ya orang beri syafaat harus dengan izin Allah. Sampai tiap hari kan baca ayat kursi ya. Man dzalladzi yasfa'u 'indahu illa bi'idnih. Betul nggih? Ya, tidaklah yang dapat memberi syafaat di isinya kecuali yang diizini oleh Allah, illa bi'idzni, kecuali izin dari Allah.
Siapa yang diizinkan dari Allah memberi syafaat? Dijawab Quran malih, wala yasfa'una illa liman irtada. Dan mereka tidak memberi syafaat kepada orang kecuali pada orang yang diridhai Gusti Allah. Sapa sing diridhai Gusti Allah adalah seluruh ulama ahli tafsir sepakat yang dimaksud adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki paham Bu? Bu? Niki aku tuh mantap sholawatan, kudu mantap. Ojo leren sholawat, nggih. Baca sholawat. Lek saged ping 1000 sedina sedalu, nggih. Lek kapal dawa sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ping 1000, nggih, ping 1000. Para hadirin rahimakumullah, ya, wa ala atbaihim la ing atase wong kang padha anut ing sahabat. Ini berarti adalah ulama tabi'in. Orang yang ikut Nabi itu sahabat. Orang yang ikut sahabat atau menangi sahabat namanya ulama tabi'in. Ala atba'ihim, ikut sahabat, ya. Apa ciri-ciri ulama tabi'in? Sering kan orang-orang ceramah ikut ulama salaf, ulama tabi'in, ulama tabi'ut tabi'in. Nah, gitu kan. Nah, kita harus perjelas yang tabi'in yang bagaimana, tabi'in yang bagaimana. Jadi ulama tabi'in itu ada yang mengatakan sekitar abad 4 Hijriah atau pasca kewafatan Kanjeng Nabi sampai tahun 150 Hijriah, sekitar 750-an Masehi. Itu masih dianggap tabi'in. Atau orang yang bertemu dengan para sahabat, ya, sahabat berguru dengan para sahabat dan juga menangi wafatnya para sahabat. Ini juga termasuk golongan ulama tabi'in. Terdengar nggih? Ya. Kalangan ulama sejarah, terutama sejarah, ya, sejarah itu mengatakan ulama tabi'in banyak sekali. Nah, contoh adzan dereng nggih. Kurang titik. Ulama tabi'in yang paling bagus adalah mereka yang tidak menangi Kanjeng Nabi tetapi menangi atau bertemu dengan 10 sahabat yang dijanjikan surga. Loh. Ini sahabat yang paling bagus, tabi'in yang paling bagus. Bertemu dengan sinten? Al-asyarah mubasysyaruna bil jannah, yaitu 10 orang yang dibahagiakan dengan kabar gembira dengan surga. Apal Bu, 10 sahabat sing masuk mubasysyaruna bil jannah sinten? Papat pasti nggih. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mandek. Ayo. Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'id bin Zabid bin Naufal, Sa'id bin Abi Waqqas, Ubaidah bin Al-Jarrah. Ayo kurang siji sinten? Bilal mboten. Bilal enggak masuk. Sinten malih kurang setunggal. Kapal Bu. Aduh ya. Ini kita pondok rumen ujian rumen. Oh adzan ya. Nah, terakhir nggih. Nah, jadi Imam Al-Hakim ya itu membuat tingkatan 15 ulama tabi'in. Wow, 1 2. Yang paling rendah sendiri adalah tingkatan sahabat yang menangi sahabat Nabi terakhir. Loh. Itu paling rendah. Akhirnya Imam Suyuti itu mengatakan dalam kitabnya ya Tadribur Rawi bahwasanya tabi'in ada 2 golongan. Ada akbarut tabi'in, ada shaghiratut tabi'in. Ada tabi'in besar atau senior, sepuh, ada tabi'in muda atau junior. Contoh yang senior Ibnu Sirin, Sa'id bin Al-Musayyab,
Hasan Al-Basri dan lain-lain. Ini ada tabi'in senior sebab dia muridnya Umar bin Khattab, muridnya Ali, ketemu ya. Yang paling junior kelompoknya sinten? Kelompoknya madhab Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Al-Auza'i dan sebagainya. Imam Syafi'i, Imam Hambali masuk kelompok tabi'in tapi masuk kelompok ulama salaf. Okay. Mungkin manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Rebu ngajeng masuk ten hadis pertama, okay. Pertama hadis Bulughul Maram. Mungkin manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahyat al-maman wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.